program edukasi Bincang Tonang, sebuah program live di media sosial bertujuan untuk pencerdasan publik. Seperti janji kami di postingan kami sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan mengangkat topik tentang bandingnya kasus hukum mati Dapot dan Boja yang akhir-akhir ini viral di media sosial tapi kurang terdengar di telinga pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Kami sudah berusaha untuk menghubungi pihak pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, tapi sampai sore ini sepertinya kita belum mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi dari pihak kuasa hukum, jawaban yang kami dapat, kita bisa menghubungi mereka via phone. Kita coba hubungi mereka nanti. Telah hadir bersama kita sore ini beberapa undangan Bincang Tonang dari yang mewakili DPR Kota Padang Sidimpuan. Hadir Bapak Imran Syahri Tonga. Tepuk tangan untuk beliau. Hadir juga dari kuasa hukum Dapot dan Boja. Sama-sama kita kenal Bapak Sahor Bangun Ritonga SH. Di sebelah Pak Imran juga sudah hadir Pak Sarmadan Pohan SHMH sebagai dosen Fakultas Hukum UMTS. Tepuk tangan untuk beliau. Hadir juga undangan kami selanjutnya dari tokoh masyarakat, ada Ketua DPD AMPI Kota Padang Sidimpuan, Bung Martua Raja Siregar. Hadir dari kawan-kawan pergerakan dari Ampera Tabaksel atau Kota Padang Sidimpuan? Tabaksel. Dan yang tepuk tangan untuk Ampera. Untuk selanjutnya undangan kami seperti biasa, dukungan moral dari emak-emak Kota Padang Sidimpuan, emak-emak peduli keadilan Kota Padang Sidimpuan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita kembalikan keterangan kasus ini sudah sampai di mana oleh kuasa hukum Dapot dan Boja kepada Bung Sahor, untuk dapat kiranya memberikan pemaparan tentang kasus ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada kita semua yang ada di sini masih antusias terhadap perkara yang kita tangani dari YLBA Persada Padang Sidimpuan, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Kemudian antusias dari para masyarakat yang hadir kemarin pada saat persidangan dan memberikan sumbangsih waktunya untuk menanggapi putusan tersebut. Selanjutnya, perkembangan mengenai kasus ini ialah kemarin itu telah diputus terkisar tanggal 7 ya. Tanggal 7 dari yang tuntutannya hukuman mati menjadi 20 tahun penjara. Selanjutnya 3 hari atau 4 hari kemudian dari pihak kejaksaan JPU telah mendaftarkan akta bandingnya. Artinya mereka banding atas putusan 20 tahun itu. Dengan di sini ada nomor akta banding nomor 29 garis miring akta titik pit garis miring 2020 garis miring PN PSP Padang Sidimpuan. Arti kata mereka telah resmi menyatakan banding atas putusan ini, dan sejauh ini kita belum menerima memori bandingnya. Ini mereka masih mendaftarnya, tetapi dengan jangka waktu yang sebelum putus tentunya memori banding itu masih bisa dibuat, tetapi untuk kita belum ada diterima untuk memori bandingnya. Kalau posisi kita sebagai pembela dari Pandapotan dan Boja, sebenarnya kalau untuk di pengadilan negeri itu sudah selesai. Selanjutnya, apakah saya akan tangani ini untuk di pengadilan tinggi dengan
hati nurani karena jaksa banding dan tuntutannya masih tetap sama, yaitu hukuman mati. Saya dengan hati nurani dan demi keadilan, saya akan tetap mendampingi saudara Boja dan Pandapotan untuk mencari keadilannya di pengadilan tinggi nantinya. Selanjutnya, kita akan membuat kontranya kalau memori itu dibuat. Dan saya perlu sampaikan kepada semua halayak ramai, terkhususnya di forum ini, di Bincang Tonang ini, bahwasanya awal cerita kemarin setelah putus, Pandapotan dan Boja sebenarnya terkejut. Mereka sebenarnya tidak mengetahui apakah dia diputus hukuman mati seumur hidup atau bagaimana. Di dalam putusan video yang kami bagikan itu mereka berdua merasa pikiran kosong. Mungkin banyak pertanyaan, kok mereka nggak ada reaksi psikologinya gitu kan? Mereka berpikiran kosong karena mereka kemarin itu sudah pasrah dan tidak tahu lagi entah bagaimana upayanya. Selanjutnya setelah putusan saya terangkan bahwasanya hukumannya itu 20 tahun. Makanya mereka terkejut sambil terharu dan memeluk saya ketika itu. Tapi ini di dalam video saya benar, itu tidak ada yang melihatnya, ini luput dari media kondisi itu. Sehingga dengan adanya informasi bahwasanya ini banding, mereka juga masih ketakutan di sana, di LP sana. Apa reaksi dari Dapot dan Boja sendiri pasca mengetahui jaksa penuntut umum ada melakukan upaya banding pasca putusan tersebut? Iya, baik. Mengenai pasca putusan tersebut, baik. Mengenai pasca putusan tersebut dan mengetahui jaksanya banding, mereka kembali seperti awal. Mereka menangis. Mereka menangis. Mereka minta tolong kepada saya. Mereka bilang, "Oh, Bang Sahor, kami tolong kami. Kami bukan apa? Kami bukan residivis, Pak pengacara," katanya. "Minta tolong saya, tolonglah dulu dampingi saya. Jangan sempat ada hukuman mati seperti ini." Begitu katanya. Jadi sambil wajah menangis mereka sampaikan itu kepada saya. Mereka masih diranda ketakutan sebenarnya. Mereka masih ditakuti dan dihantui dengan hukuman mati. Bayangan mereka setelah putusan pengadilan ini selesai, rupanya masih ada upaya-upaya yang lain dari jaksa. Ada goncangan yang sangat mendalam dalam hati mereka. Iya, kalau hati mereka, kalau saya katakan kepada mereka, yaudah, kalian serahkan kepada saya. Kalian sholat, kalian berdoa, kalian sholat di sepertiga malam. Komitmen Anda sendiri, tanpa memotong, komitmen Anda sendiri dalam hal pembelaan kepada Dapot dan Boja, ya, itu seperti apa? Kalau komitmen saya, mulai kasus ini saya pegang. Demi Allah, saya bersumpah, saya akan dampingi perkara ini sampai jangankan banding, sampai kasasi. PK pun akan saya tantang jaksa. Karena ini adalah persoalan hati nurani manusia. Allah Akbar. Tidak boleh ada yang menentukan. Tidak boleh ada yang menentukan hak hidup seseorang dalam hal kematian. Itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Baik Pak Kuasa Hukum, Pak Sahor, melihat dari perjalanan kasus Dapot dan Boja yang menjadi fenomena yang janggal sepertinya dari reaksi publik. Saya melihat dari reaksi publik, dari postingan-postingan kawan-kawan di media sosial, mungkin sebahagian besar masyarakat kota Padang Sidimpuan yang memiliki anak remaja juga sepertinya sangat mengesalkan dengan kondisi bandingnya jaksa tersebut. Ada kesan yang mengatakan pihak jaksa lebih mengedepankan prestasi, kemudian membunuh rasa kemanusiaan nurani tentang kasus ini.
telah hadir bersama kita di sini seorang dosen dari UMTS, dosen Fakultas Hukum, Pak Sarmadan Pohan SHMH. Kita minta tanggapan seputar teknis dari gugatan banding ini sendiri seperti apa dari kacamata Anda, Pak Sarmadan. Oke, halo, cek, 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 cek. Oh, dekatkan apa yang Baik, terima kasih pemandu acara Bang Baun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Terima kasih kami sampaikan kepada pembuat acara dalam hal membincangkan hukuman mati atas nama Pandapotan dan Boja dengan antusiasnya masyarakat Kota Padang Sidimpuan melihat perjalanan hukum sepanjang persidangan. Kemudian dari sisi akademisi tentunya akan kita bahas mengenai persoalan perjalanan hukum yang dihadapi oleh Dapot dan Boja. Iya. Tentunya perlu kami sampaikan tentunya tatanan hukum nasional kita adalah tatanan hukum civil law, peninggalan penjajah Belanda yang menjadi hukum positivisme. Ya. Ini perlu kami jelaskan bahwasanya ada beberapa aliran di dalam berbangsa dan bernegara mengenai persoalan hukum. Tentunya ini yang perlu kita bahas adalah pemahaman seperti apa prosedur perjalanan sebuah tindak pidana umum dan prosedur pelaksanaan tindak pidana khusus, tentunya sesuai yang dihadapi oleh Dapot dan Boja pada hari ini dan sedang berlangsung. Kemudian tujuan hukum itu adalah dia harus mendapatkan sebuah kepastian hukum, kemudian mendapatkan keadilan, kemudian dia harus ada kemanfaatannya. Tentunya dari sisi akademisi melihat situasi persoalan hukum Boja dan Dapot adalah suatu hal peristiwa yang masih biasa, belum luar biasa. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Boja dan Dapot ini adalah kurir masalah pelanggaran di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika nomor 35 tahun 2009. Tentunya yang diterapkan oleh saudara jaksa pasal 112 atau 111 yang ancaman hukumannya 20 tahun atau seumur hidup. Dan ini adalah hak daripada semua pengemban penegak hukum. Nah, kemudian kenapa seperti ini perhatian publik masyarakat Kota Padang Sidimpuan terhadap Dapot dan Boja? Tentunya ada sebuah kejanggalan. Ada sebuah kejanggalan atas tuntutan saudara jaksa yang terlalu menuntut tinggi, ya, terlalu tinggi, yang seharusnya masih bisa, ya, pasal yang menentukan
di bawah hukuman mati. Apakah dia itu pasal 113? Apakah dia itu pasal 127? Iya. Ya, tentunya ini adalah suatu proses hukum oleh kuasa hukum Dapot dan Boja Iya. punya hak pendampingan hukum. Iya. Kemudian jaksa penuntut hukum punya hak untuk menuntut secara negara. Iya. Ya, tentunya apa? Kenapa seperti ini? Tentunya pola pikir dua insan manusia yang berdisiplin ilmu yang mempunyai wewenang untuk penegakan hukum, sama-sama untuk menegakkan hukum. Dari kuasa hukum Boja dan Dapot, tujuannya adalah untuk membela hak-hak daripada Boja dan Dapot. Iya. Kemudian oleh jaksa, tentunya dia juga punya beban Iya. sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 2004. Ada beban. Di dalam tindak pidana khusus ini, apabila hakim memutuskan 2/3 dari tuntutan, maka saudara jaksa itu harus banding. Banding. Ya, melakukan banding. Iya. Nah, itu. Nah, ini adalah belum berakhir perjuangan daripada Dapot dan Tua. Dapot dan Boja. Ya, Dapot dan Boja. Tentunya ini adalah kerja keras bagi saudara kuasa hukum Boja dan Dapot, kan begitu. Iya. Nah, sisi lain, kalau kita adalah hukum Indonesia, perkembangan hukumnya sekarang adalah ada yang menganut hukum sosiologi hukum, sosial, ya, sosialnya. Tentunya kalau yang dikejar di sini adalah sosial terlalu tidak pantas memang. Tetapi secara hukum material dan formil ini adalah sah-sah saja sebetulnya. Ya. Kalau dari sisi kemanusiaan tentunya itu adalah penganut sosialisme hukum. Kita tataran hukum di negara Indonesia ini ada juga pemahaman yang sesuai dengan undang-undang. Dia tidak lari dari undang-undang, dari materialnya. Ya. Kemudian proses ini banding setelah selesai persidangan di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri Padang Sidimpuan, tentunya ini putusan daripada hakim dari dari hukuman mati menjadi 20 tahun. Ini adalah hakim itu adalah merdeka, bebas, tanpa pengaruh siapapun. Ya. Ini adalah hak seorang hakim. Nah, setelah itu putus, maka ada lagi hak belum tuntas. Ya. Ada lagi yang namanya banding. Banding itu adalah prosesnya setelah hari H diputuskan oleh hakim, maka hakim pasti menawarkan saudara jaksa, saudara kuasa hukum terdakwa punya hak untuk melakukan banding. Ternyata hari ini adalah yang melakukan banding adalah kejaksaan. Nah, ketika kejaksaan melakukan banding, maka mau tidak mau oleh kuasa hukum harus menghadapi memori bandingnya. Seperti apa memori bandingnya? Nah, itu. Jadi waktu melakukan banding selama 7 hari setelah diputuskan oleh pengadilan negeri. Maka 7 hari waktu untuk melakukan banding bagi si kuasa hukum terdakwa dan bagi jaksa penuntut umum. Nah, seperti itu kalau dari akademisi Bang Bang. Secara teknis seperti itu ya. Ya, secara teknis seperti itu. Kalau saya tertarik dengan apa yang Bung Sarmadan katakan di awal, ada suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pihak jaksa penuntut umum untuk melakukan banding. Nah, kalau ulah banding ini mungkin tidak terlaksana,
dari pihak jaksa misalnya, apa sebetulnya konsekuensi yang bisa terjadi kepada Oke. mereka? Ya. Apabila seorang jaksa tidak banding Ya. karena putusan hakim itu telah melampaui dari 2/3, Ya. maka sanksi administrasi terhadap jaksa penuntut umum itu ada sesuai dengan undang-undang kejaksaan. Ya. Inilah yang menjadi beban. Apa saudara itu jaksa. kira-kira Pak Sarmadan? Boleh jadi sanksi administratifnya adalah bisa dia dicabut izin untuk izin untuk sebagai jaksa penuntut, dan bisa juga ditunda kepangkatannya. Sefatal itu. Sepatal itu konsekuensinya bagi Iya. saudara-saudara jaksa. Terkesan image yang beredar di lapangan, di publik. Dalam kasus ini, jaksa terkesan mengejar prestasi, mengenyapkan kemanusiaan. Sebagai dosen, akademisi, bagaimana Anda melihat sikap dari publik ini? Oke, baik. Ini sebetulnya bukan persoalan ego Ya, oleh saudara jaksa, ya. Tapi ini adalah tugas yang diberikan oleh negara ya, terhadap kejaksaan. Apakah seorang jaksa itu harus merelakan dirinya tertunda kepangkatannya atau dicabut sebagai jaksa penuntut umum? dengan konsekuensi Dengan itu. konsekuensi itu, dengan undang-undang yang ada di dalam undang-undang kejaksaan itu. Seperti itu Anda Seperti melihatnya. itu. Nah, kemudian kalau sisi akademisnya, ya, tentunya apapun tanggapan saudara-saudara nanti di akhir acara ini, saya pikir ini adalah tindak pidana narkotika. Ini adalah extraordinary crime. Kenapa sepenting ini? Jadi kalau kita adalah mengulur waktu, merasa kemanusiaan, ada rasa solidaritas, Ya. ya, tentunya apa yang disampaikan Hegel, Ya. ya, tidak akan tertuju yang tiga tadi. Ya. Yang pertama adalah keadilan, Ya. kemudian kemanfaatannya, kepastian hukumnya ini tidak akan terkejar. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang seharusnya kenapa kurir saja yang menjadi korban. Ya. Nah, ini adalah kelemahan daripada penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dan warga masyarakat setempat. Bukan hanya petugas hukum saja ataupun orang-orang yang berdisiplin hukum saja yang memperhatikan suatu peredaran narkoba itu, tetapi kita semua punya beban. Tetapi titiknya adalah kenapa selalu kurir yang menjadi korban? Ini adalah perlu Pertanyaan. dipertanyakan terhadap aparat kepolisian yang pertama Ya. dan Ya. terhadap Badan Narkotika Nasional yang ada di daerah. Kalau di daerah kita ini masih Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan belum. Belum ya. Iya. Nah, ini adalah tugas berat orang itu, kedua lembaga ini. Ya. Nah, jadi seperti itu, Bang Bon. Ada tahapan yang harus dikejar oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini dengan konsekuensi yang tidak main-main. Ini yang mengakibatkan pihak jaksa begitu ngotot untuk melakukan banding. Seperti itu tadi penjelasan dari akademisi kita, Bung Sarmadan Kohan SHMH. Nanti kita lanjut lagi, Oke, baik. Pak Sarmadan. Hadir juga di sini Pak salah satu anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan, Pak Imran Syahritonga, yang saat itu kami jumpai di lapangan dan juga menurut postingan kawan-kawan lain yang ada di lapangan pada saat aksi, pada saat sidang, Anda kami lihat sempat berjumpa dengan
keluarga Dapot dan Boja. Apa motivasi yang menjadi alasan bagi Anda untuk menjumpai mereka hari itu? Apakah keterpanggilan pribadi atau memang Anda merasa bahwa sana zona Sidimpuan merupakan tanggung jawab dari DPRD Kota Padang Sidimpuan? Dan kalau seperti itu, kenapa cuma Anda sendiri, 29 DPRD di luar Anda sepertinya tidak tersentuh juga untuk melakukan hal yang sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tindakan yang pertama kali yang kita ambil pada saat itu adalah tindakan pribadi ataupun Personal. naruni, ya, personal ya. Ya, Kita lihat bahwa Kota Padang Sidimpuan yang dahulunya itu sangat luas dengan nama Tapanuli Selatan. Jadi kalau kita lihat tanggung jawab itu sebagai anggota DPRD ataupun individu itu seharusnya kalau kita menjadi seorang pemimpin ataupun dia tokoh itulah membawakan nama Tapanuli bagian selatan. iya. Jadi di sini kita hadir pada saat itu diakibatkan cerita yang dimana saudara Dapot sebelum itu ada hampir 8 bulan ya tidak pernah ketemu dengan keluarganya, sehingga pada saat itu kita memberikan santunan yang berupa dana Iya. yang nantinya dapat membantu keluarganya kan Iya. begitu. Dan harapan kami pada saat itu juga kepada kuasa hukum agar dapat berjuang yang nantinya itu tidak menjadi hukuman mati. Alhamdulillah tidak menjadi hukuman mati. Intinya kehadiran Anda pada saat itu mutlak untuk motivasi bagi kuasa hukum dan keluarga untuk terus semangat seperti itu. Di samping itu kami memberikan motivasi kepada keluarga dan motivasi kepada peran-peran pemerintah baik di Kota Padang Sidimpuan. Harapan kami pada saat itu, begitu juga harapan kami khususnya kepada Kabupaten Mandailing Natal, agar nantinya ada komunikasi kepada keluarga dan komunikasi kepada masyarakat bagaimana tidak ada lagi terjadi situasi yang ada terjadi pada hal Yang menimpa yang Dapot dan menimpa Boja. oleh Dapot dan Boja. Putusan pengadilan pada saat sidang yang Anda datangi aksinya itu, pengadilan telah menetapkan putusan 20 tahun hukuman penjara seperti yang diinformasikan kuasa hukum sebelumnya, dan nyatanya pasca itu muncul banding dari jaksa penuntut umum untuk tetap ngotot di hukuman mati seperti itu, Pak kuasa hukum. Bagaimana Anda melihat ini? Putusan hukuman mati kalau kami melihat pada saat itu adalah mungkin ada teori hukum yang sempat kita dengar adalah teori yang dimana seorang jaksa mengangkat suatu perkara itu dengan mengajukan setinggi-tingginya begitu ya. Iya. Namun kalau kita lihat mungkin ada beberapa perspektif ya kami lihat di sini ada kekurangan dari jaksa dalam pengambilan pasal dalam memutuskan suatu perkara yang sehingga perkara ini yang mungkin di Kota Padang Sidimpuan belum ada hukuman mati. Seperti itu. Seperti itu. Apa harapan Anda sebagai wakil rakyat masyarakat Kota Padang Sidimpuan yang hari ini masih aktif? Apa harapan Anda kepada Dewan Hakim yang terhormat, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tentang kasus bandingnya jaksa penuntut umum? Harapan kami kepada hakim tinggi nantinya ketika melihat adanya kontra memori banding dari kuasa hukum dari Dapot dan Boja, di samping membaca kami berharap kepada hakim tinggi adanya terjun ke lapangan. Di samping terjun ke lapangan itu melihat bagaimana kondisi keluarga Dapot dan Boja, kemudian adanya wawancara kepada masyarakat tempat tinggal Dapot dan Boja, bagaimana keseharian dia, Psikologis dari si Dapot dan Boja ini seperti itu. Iya benar. Di samping itu juga kami dengar bahwa kami sudah sempat sekitar 3 hari yang lalu sudah ke sana, bahwa keluarga Dapot ataupun Dapot sendirinya belum pernah tersentuh dari hukum ataupun dia
memegang ataupun memegang suatu benda yang dimana benda ini dalam kurung dia narkotika belum pernah tersentuh. Artinya dari pemaparan masyarakat yang Bapak jumpai hari itu, masyarakat mengetahui bahwasanya Dapot dan Boja ini adalah Belum pernah bukan menyentuh cacat pemain hukum. dari ini, bukan pemakai maksud saya. Bukan pemakai dan belum pernah bersentuh. Terjerat Ataupun hukum di kasus narkoba seperti itu. di samping itu belum pernah juga cacat hukum di mata masyarakat. Andaikan 29 lagi DPRD Kota Padang Sidimpuan memiliki watak dan niatan yang sama dengan Pak Imran ini, mungkin generasi muda di Kota Padang Sidimpuan khususnya Tapanuli bahagian selatan pada umumnya akan memiliki nasib yang sama lah seperti yang didapil Pak Imran. Melangkah selanjutnya nanti kita lanjut lagi Pak Imran ya. Terima kasih. Di sini di isu Dapot dan Boja di sidang terakhir terlihat ada kumpulan anak muda yang melakukan aksi di jalan, aksi diam dan aksi bla bla bla. Hadir Ampera, tepuk tangan untuk Ampera. Kita coba berbincang dengan mereka. Ada Ketua Ampera Sarip Mulyadi. Ampera singkatan dari apa? Semalam sudah disampaikan Bob, tapi saya lupa. Ampera merupakan singkatan daripada Aliansi Mahasiswa Pemuda Pejuang Rakyat, Bang. Iya. Dari perjuangan yang terjadi beberapa hari lalu, kita sudah sukses mengetuk hati hakim, Dewan Hakim, dan hakim juga sudah memutuskan 20 tahun hukuman untuk Dapot dan Boja. Pasca itu, jaksa penuntut umum melakukan banding. Bagaimana perasaannya Ampera? Ya, pertama kita dari Ampera, Bang, masih tetap komitmen dan konsisten. Pertama di sini kita bergerak atas sisi kemanusiaan, Bang. Mulai dari sejak awal kita melihat cerita Dapot dan Boja ini, hati kita bergerak melihat Dapot dan Boja yang merupakan menurut amatan kami mereka adalah korban yang dimana kita lihat mereka hanya sebatas kurir. Kenapa mesti dihukum mati kan gitu, Bang? Jadi hukum mati merupakan hukum yang tidak adil bagi menurut kami, bagi Dapot dan Boja. Karena kenapa, Bang? Berdasarkan hasil diskusi kita bahwa ketika hukum mati Dapot dan Boja ini kasus Dapot dan Boja ini hanya sebatas berhenti di kurir. Sementara harapan kita penegak hukum ataupun aparat hukum mampu membuka ataupun memperlebar persoalan ini sehingga tidak hanya sebatas kurir. Sebatas Itu, Bang. kurir, seperti itu. Iya, Bang. Jaksa penuntut umum melakukan banding. Iya, Bang. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau menurut kami ya mungkin sah-sah saja, Bang, jaksa melakukan banding, tapi Dari Bung Sarma dan Ohan tadi menyampaikan bahwasanya jaksa sebetulnya di sini dibebani oleh target. Ada konsekuensi yang harus diterima oleh pihak jaksa ketika mereka tidak melakukan itu. Artinya terlepas dari masa mereka minim kemanusiaan atau mereka kejar prestasi, tapi ini adalah amanah negara yang menyatakan mereka harus melakukan itu dengan konsekuensi. Apabila mereka tidak melakukan itu, ada pengamputasian hak-hak karir bla 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 di tubuh jaksa penuntut umum sendiri. iya, Sebagai generasi yang konsen di masalah Dapot dan Boja, Anda melihat itu seperti apa? ya mungkin demikian Bang pandangannya sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Sarmadan selaku akademisi. Ya barangkali perlu kami sampaikan bahwa memang itu sah-sah saja jaksa melakukan banding, dan kita selaku Aliansi Mahasiswa Pemuda Pejuang Rakyat, selama mereka melakukan banding dengan tuntutan hukuman mati, maka selama itu Ampera tidak akan pernah tutup mata melihat persoalan ini, Bang. Komitmen Ampera sendiri
apabila ini seperti yang dipaparkan oleh kuasa hukum tadi, pihak kuasa hukum belum mengiyakan seperti itu kan Pak Sarol. Apabila ini terjadi, komitmen Ampera sendiri untuk mengkawal kasus ini sampai ke tingkat pengadilan tinggi, Ya, seperti apa? kita akan terus kawal bang kasus ini sampai, kan sebenarnya harapan kita ini kepada saudara Dapur dan Boja ini jangan sempat hukum mati. Karena kenapa bang? Kita lihat latar belakang mereka bagaimana kondisi ekonomi. Kemudian kita melihat juga bagaimana saudara Dapur melakukan tindakan ini hanya sebatas hilap mata atas dasar kelatar belakangan ekonomi bang. Hilap hati dan pikiran seperti itu dikarenakan kemiskinan. Anda lebih melihat ke arah sana atau Ya artinya bang, kacamata yang berbeda? kalau hukum mati ini dampaknya kepada keluarga ini semakin apa bang? Semakin apa namanya? Tekanan. Banyak tekanan gitu bang. Iya. enggak, yang saya maksudkan Anda lebih konsen ke nasib Boja dan Dapot, tapi tidak melihat, kalau kita berbicara keadilan, kita bicara sebab akibat. Seperti itu ya. Nasib jaksa juga di sini dipertaruhkan apabila ini tidak dibandingkan. Ya kita tetap Dapur dan Bojanya bang. Kita Anda tidak kasihan juga dengan jaksanya. Iya, karena gini, jaksa menurut kita bang kan, mereka itu hanya menjalankan tugas. Menjalankan Iya. tugas. Kita sebagai Ampera yang peduli terhadap nasib ataupun yang notabene pejuang rakyat, kita ya tetap kawal orang-orang yang menengah ke bawah gitu bang, yang peduli akan keadilan gitu bang. Saya suka dengan cara berpikir Anda. Saya tertarik dengan Bapak yang ada di samping Anda. Mungkin ada Saya kasih keterangan, Pak. Dalam hukum ada istilah yang mengatakan dalam hukum itu akan baik apabila di dalamnya ada kebaikan. Ada nyawa yang dipertaruhkan pasca gugatan banding dari jaksa penuntut umum. Anda melihat ini seperti apa, Bung Bob? Ya, terima kasih Bang Baun Aritonang. Sebelumnya salam hormat dulu untuk Bang Sahor, Bang Ramadan, Ketua AMPI, rekan-rekan dari AMPI dan Pak Dewa. Sebelumnya saya ingin perjelas, Bang. Ini Acara tadi apa? judulnya saya tengok wakil rakyat mengeliling Natal gitu. Iya. Itu beliau sedang menonton gitu. Ternyata mereka tidak punya wakil rakyat. Yang kita punya cuma semalam ada oknum yang berjanji akan hadir, tapi seperti biasa memang keahlian mereka untuk mengingkari janji ya seperti inilah akhirnya. Agar publik tahu kan seperti itu. Selanjutnya di sini juga saya duduk dan bicara sebagai pemuda yang lahir dan besar di Kabupaten Mandailing Natal. Saya orang Pantai Barat. Iya. Terkait dengan vonis dan banding namanya bang ya, banding dari jaksa terhadap vonis terhadap saudara Dapot dan Boja atas kasus yang dialami mereka sebagai kurir ya Pak, benar, kurir narkotika golongan 1 jenis ganja. Terakhir kemarin mereka divonis 20 tahun kurungan, jaksa banding. Sebetulnya jalan juga dengan yang disampaikan Bang Sarmadan tadi. Jaksa ini kan karir mereka ini. Kalau orang itu nggak banding, karir kurang ke depan. Tapi kalau saya melihat kemarin kita diskusi juga dengan Bang Rahul. Ini sebetulnya penentuan pasal dan tuntutan ini seperti apa, Bang? Sempat ada keterangan kemarin tempo hari dari Bang Saur. Ini penentuan pasal dan tuntutan dari jaksa ini terlebih dahulu ada semacam diskusi di antara JPU dengan Kajari. Ya, Bang. Ini pasal-pasal mana saja yang kita limpahkan, pasal-pasal apa saja yang kita masukkan di sini, bagaimana tuntutannya. Mereka masukkan tuntutannya hukuman mati ya kan. Kalau ternyata nggak tembus ya itu urusan mereka, urusan kita. Karir mereka ngapain mereka pilih tuntutan mati ya kan. Derita mereka. Masih banyak kok tuntutan yang lain. Iya, pasti. Kenapa kita berpikir demikian? Karena
Kalau untuk memikirkan rinci-rinci, apalagi bicara pasal-pasal, saya nggak paham ya. Terlebih basic ilmu saya sarjana sosial, bukan sarjana hukum. Kita pemilik ini, Pemilik dan bandar. iya, pemilik ganja ini. Ada kok nama di berita acara pemeriksaannya itu, berita acara perkaranya itu, nama Faisal, nama Ade, ada di situ. Ya, Bung Saud, ada di situ namanya jelas. Ketika mereka duduk bersamaan berempat di situ atau bertiga di situ dengan pemilik narkobanya, pemilik ganjanya, mereka dihukum mati, ya silakan. Kita sepakat kejadian ini adalah extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa. Kalau sempat 250 kilo itu beredar di Kota Padang Sidimpuan, berapa ribu generasi muda hancur dibuatnya. Apapun ceritanya, kita tidak sepakat dengan perbuatan mereka. Tapi yang kita yang kita sesalkan, kenapa pihak yudikatif penegak hukum, baik dia kepolisian, kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, baik di Tapanuli Selatan yang membawahi wilayah hukum Kota Padang Sidimpuan, dan juga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal, masa nangkap orang 2 biji aja nggak dapat? Pas, betul. Ya, jadi kita herannya di situ. Di berita acara perkara jelas di situ, jelas disebutkan saudara Dapot dan Boja. Dari siapa barang yang didapatkan, siapa yang ngasih uang, siapa yang nyuruh, dari mana dapat kunci mobil, kemana tujuannya. Disebutkan oknum-oknum yang menyuruh mereka, kami dapat dari sini untuk ke sini. Jadi Semalam begini, Bung Bob. Semalam saya membaca salah satu media yang memberitakan adanya penangkapan terhadap beberapa oknum hukum. Saya tidak pernah mengatakan sebuah instansi nanti jadi masalah. Yang akhirnya mendapatkan hukuman terlibat di kasus 250 kilogram ganja. Otomatis ini terkait dengan isu Dapot dan Boja. Apakah Anda tidak apresiasi dengan ketegasan pihak penegak hukum dalam hal ini? ya, soal ada oknum penegak hukum, ada 7 orang yang terlibat di sana. Kalau tidak salah ini kejadian berbeda. Yang kejadian Tidak ada sangkut paut dengan ini. Iya, kejadian yang itu kalau nggak salah di Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Dapot dan Boja itu ditangkap di Padang Sidimpuan Utara di Singarsayang. Artinya Anda melihat ini di isu yang berbeda, bukan ada saling keterkaitan. Kalau ditelusuri, kita logikakan saja Bang ya. Ya. Sebagai manusia yang bisa berpikir, itulah kelebihan kita dari makhluk hidup lainnya. Ya. Kalau keterkaitan, saya rasa pasti ada. Kalau keterkaitan. Makanya hari ini yang kita sesalkan kepada pihak penegak hukum. Mereka punya intelijen. Jadi itu yang di Tenggara itu kabarnya dari Madinah juga Bang. Saya kemarin nggak mau menyebutnya dari Madinah, saya menyebutnya dari Panjabungan. Saya orang Madinah, tapi ganja nggak ada di Natal, kebun ganja. Saya menyebutnya dari Panjabungan. Iya. Saya nggak sebut dari Madinah, saya sebut dari Panjabungan. Karena Natal itu Madinah, kebun ganja nggak ada. Kalau ganjanya saya nggak tahu. Nah, jadi kita kan kemarin sama dengan aksi Ampera pada saat sidang putusan. Kita itu mintanya agar bandar ini, pemiliknya ini ditangkap dulu. Anda melihat keseriusan dari penegak hukum untuk memberantas bandar, pemilik kebun, dan beberapa nama yang disebutkan Dapot dan Boja ini seperti apa? Kalau saya rasa, kalau untuk keseriusan penegak hukum menangkap bandar dengan outputnya nanti membumi hanguskan kebun ganja ini, saya rasa sampai hari ini nggak ada serius-seriusnya. Nggak ada serius-seriusnya, bercanda aja. Pak Imran, DPRD Kota Padang Sidimpuan, melalui statementnya tadi mengatakan barusan suwon ke rumah Dapot dan Boja
Dan dari sana beliau mendapatkan informasi bahwasanya Dapot dan Boja ini bukan bahagian, belum pernah terkait kasus narkoba sama sekali. Dan mereka hari ini ditersangkakan dengan dalam status kurir. Dan ada gugatan hukuman mati. Anda melihat ini adil? Ya, kalau kita melihat dari kacamata hukum, untuk bicara adil atau tidaknya, kita tidak dapat menentukan. Ya. Yang bisa kita katakan hukum itu, kalaupun dia nggak pernah ada catatan kriminalnya, memang itu menjadi sebuah pertimbangan bagi majelis hakim. Tapi ketika perbuatannya sudah luar biasa seperti ini, kalau untuk tuntutannya itu saya rasa wajar, sah-sah saja. Tapi kita apresiasi juga penegak majelis hakimnya tidak mengabulkan tuntutan jaksa. Kalau untuk yang 20 tahun, saya rasa itu sudah pantas ya, sudah pantas ya, 20 tahun. Karena kuantitas daripada alat bukti yang mereka bawa ini itu luar biasa, 1/4 ton. 250 kg itu luar biasa besar. Jadi kalau untuk dengan adanya ketentuan hukum atau aturan negara seperti yang disampaikan Bung Sarmadan tadi, pihak jaksa sebetulnya bukan mengesampingkan kemanusiaan atau bukan mengejar prestasi, tapi ada sanksi yang menanti ketika banding ini tidak mereka lakukan dalam tempo 7 hari, Pak Sarmadan ya. 7 hari. Anda melihat ini seperti apa? Ya, saya melihat sanksi yang akan mereka terima itu akibat daripada nafsu mereka. Ngapain mereka pakai pasal yang itu? Seperti itu. Iya, itu risiko. Harapan Anda sendiri pada Dewan Hakim nanti yang akan menyidang ini belum berterima seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi. Ini banding mereka belum berterima. Andai ini terjadi, harapan Anda kepada pihak hakim yang akan menyidangkan kasus ini? Ya, harapan kita kepada majelis hakim yang mulia, sebetulnya tetap pada misi kita dengan kawan-kawan dari awal. Harapan kita, mohonlah majelis hakim kembangkanlah kasus ini, kembangkan. Kalaupun nanti demi hukum dan keadilan, atau seperti yang disampaikan Bang Sarmadan tadi, demi kepastian hukum, demi manfaat hukum, hukuman mereka nanti bertambah. Tapi ketika bandar atau pemilik narkoba yang 250 kg ini juga diadili, itu tidak masalah, no problem bagi kita. Pokoknya bandar ini, pemiliknya ini, sampai kepada petani-petaninya ini diadili juga. Jangan hanya mati kasus ini hanya pada stop di kurir. Itu harapan Anda. Ya. Tepuk tangan untuk Ampera. Kita akan melanjut nanti ngobrol lagi Ampera. Di lapangan tembak Pudun, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Sidimpuan, ramai telah hadir masyarakat yang konsen di isu Dapot dan Boja. Kita seperti janjinya tadi akan melakukan komunikasi dengan